PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengoperasian PLTM Geluwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesialisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi dukung perekonomian UMK lokal dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani Kopsi Batui di Kabupaten Banggai berupa alat pendukung proses produksi kopi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi serta hak pengelolaan kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV dan di sekitar proyek pembangunan PLTM Geluwu 40 MW. Bantuan ini menjadi contoh nyata kepedulian PLN untuk rakyat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTM Geluwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTM Geluwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. Timnas Indonesia akan menantang juara bertahan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Aroma balas dendam kental tercium karena 2 tahun lalu di ajang yang sama, Garuda Muda dikalahkan Vietnam. Kesempatan bermain sebagai tuan rumah tentu akan dimanfaatkan Ahmad Maulana dan kolega untuk balas dendam sekaligus mengangkat trofi juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah 38 tahun nirgelar di Jakarta. Nada optimistis terlontar dari pelatih timnas U23 Gerald Vandenburg. Tanpa meremehkan Vietnam, juru taktik asal Belanda optimistis mampu menang dalam waktu normal. Pertahanan rapat akan jadi kunci sambil mencari celah untuk mencetak gol. First of all, I didn't say that we will win in 90 minutes. We will try to win in 90 minutes. But I have a lot of respect for the team from Vietnam because it's a very good team. And it will be a very hard game. And hopefully we can beat them. But it's a very good team. And if you look to the team, and I think the basic to win a game is to get 0 goals behind. So I think that's the most important. And I think we will score goals. Sementara Vietnam datang sebagai juara bertahan, sekaligus tim paling sukses dengan koleksi 2 trofi juara. Namun bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, hal ini bukan keuntungan. Satu-satunya yang terpenting adalah pemain yang mampu tampil baik di laga final menghadapi Indonesia. Faktor mental akan sangat menentukan siapa yang terbaik di kompetisi ini. 경기를 덜 했기 때문에 그래도 체력적으로는 조금 인도네시아보다는 더 낫다고 생각이 듭니다. 그래도 지금 결승전은 또 체력보다는 정신력이 또 앞서야 좋은 결과 만들어낼 수 있기 때문에 내일 정신적으로 체력적으로 잘 준비해서 좋은 경기 할 수 있도록 준비하겠습니다. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Indonesia harus menelan pil pahit kalah adu penalti di final Piala AFF U23 2023. Pendukung timnas berharap kekalahan itu akan dibalas di laga final yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Angga Nuriski, Septa Yoga, Kompas TV Jakarta.
Garuda Muda lawan Vietnam U23 malam nanti, saudara. Dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara bertemu. Pastinya akan menyajikan pertandingan yang seru. Timnas U23 yakin menang tanpa perlu perpanjangan waktu. Sementara Vietnam sebagai juara bertahan juga yakin mampu menekuk Indonesia untuk meraih trofi ketiga Piala AFF U23. Kita ulas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Joy, ini rekor pertemuan Timnas U23 dengan Vietnam ini tidak terlalu bagus nih, sering kalah. Bagaimana peluang menekuk Vietnam di final malam nanti, Bung Joy? Ya, terakhir kalah kan 2 tahun yang lalu, jadi menurut saya 2023. Tidak terlalu relevan. Artinya timnya juga sudah berbeda, tapi yang agak mengkhawatirkan adalah ada 5 pemain Vietnam yang pada 2023 lalu masih bermain di tim ini, di tim Vietnam. Dan pelatihnya pun pelatih tim senior, jadi rasanya mereka sudah tune in ya di antara pelatih dan para pemain. Tapi Indonesia kali ini kan bertindak sebagai tuan rumah, dan aroma untuk balas dendam harusnya sih jadi hal yang didorong ke depan ya, karena kan bagaimanapun pembalasan itu kan rasanya sangat manis gitu. Dan ini adalah pertandingan yang menurut saya memang paling seru di antara pertandingan AFF U23. Meskipun lawan Thailand pun menurut saya juga salah satu yang terbaik, tapi nanti lawan Vietnam karena tipikal permainannya hampir sama dengan Thailand, hanya mereka jauh lebih agresif, lebih militan, ya perlu diwaspadai juga karena mereka betul-betul adalah pemain-pemain yang dididik untuk tidak menyerah sampai menit terakhir. Dan ini kadang-kadang membuat mereka sangat beringas, kadang-kadang juga provokasi di lapangan. Nah, ini yang menurut saya harus diwaspadai karena mereka pandai untuk melakukan provokasi itu. Dan sebenarnya mereka tidak se-skillful Thailand, tapi mereka lebih beringas, mereka lebih militan, mereka lebih cepat, mereka lebih daya untuk menangnya itu lebih kelihatan gitu. Nah, ini harus diwaspadai oleh Gerard Van den Bosch dan timnya. Karena dengan bermain seperti Vietnam, memang ini ada PR tersendiri ya, kalau pertahanan Indonesia tidak rapat, tidak solid, nah ini akan jadi masalah karena mereka main pakai 3-4-3 itu formasi yang saya sangat ofensif. Oke, Bung Joy, ini berbicara soal beringas ini pelatih Indonesia beringas juga nih, Gerard Van den Bosch. Ini yang kemarin sudah lempar pernyataan, bilang timnas diupayakan menang dalam 90 menit. Ini kalau menurut Bung Joy, cywar atau memang pelatih udah siap dengan skema dalam arti bahwa udah siap serang 90 menit kita pasti menang? Harus bersikap seperti itu ya. Kalau Vietnam beringas, Indonesia jangan kalah beringas. Inilah yang menurut saya kuncinya. Jadi jangan terlalu hormat juga pada mereka, tapi jangan terlalu menganggap enteng juga. Kalau berada di tengah-tengah, rasanya sih permainan Indonesia bisa keluar karena dari sisi skill, dari sisi kemampuan individu, kebanyakan pemain Indonesia ini kan juga sudah mengecap pertandingan di senior, jadi mereka lebih pengalaman juga. Ada beberapa pemain yang seperti misalnya Muhammad Ferrari kan sudah malang melintang di senior, Hoki Caraka juga misalnya. Jadi menurut saya mereka tidak kalah gertak lah karena standpoint-nya itu tetap standpoint yang percaya diri. Tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Vietnam. Oke, Bung Joy, tadi Bung Joy sendiri sudah bilang terkait prediksi ataupun juga formasi yang dipakai oleh Vietnam. Kalau dari Indonesia sendiri kan juga ada nih prediksi-prediksi formasi, salah satunya yang dipakai adalah 4-3-3. Menurut Anda dengan 4-3-3 yang dipakai oleh Gerard Van den Bosch, apakah mungkin saja bisa mengimbangi keberingasan Vietnam atau justru ada, kalau dilihat dari pertandingan melawan Thailand pun juga dalam pegelaran AFF ini, apakah mungkin saja ada perubahan formasi sebenarnya? Saya tidak melihat ada kemungkinan perubahan formasi ya. Tetap pakai 4-3-3. Saya berharap sih Fikri bisa bermain. Ini kalau Fikri bisa bermain artinya posisi Doni bisa kembali ke back sayap kiri. Ini yang menurut saya Fikri akan menjadi pivot yang menentukan daya serang Indonesia. Karena di posisi sayap Rahmat dan Raihan Hanan menurut saya udah yang terbaik. Jadi kalau lini tengah Indonesia
bisa diperkuat oleh Arkan Fikri, rasanya sih Indonesia nggak perlu kalah lah. Karena secara soliditas tim, kalau ada Arkan, ini yang menjadi kunci. Tapi kalaupun tidak ada Arkan, memang harus dicari solusinya. Karena kemarin Doni Tripamungkas yang digeser ke posisi Arkan, memang tidak tampil sebagus kalau dia di posisi sayap kiri. Ini yang menurut saya masih jadi PR, karena di lini depan saya kira kalau misalnya ketajamannya Jens Raven masih bisa perkuat, rasanya sih Indonesia akan cetak gol di 90 menit ya. Ya, saya berharap menang dalam 90 menit lah, jangan lagi deg-degan perpanjangan waktu dan adu penalti. Walaupun kalau adu penalti pun Indonesia kan udah pengalaman ya, sudah ada teruji kan, sudah teruji, mentalnya sudah teruji ketika melawan Thailand ketinggalan sampai menit 83, mereka tetap mampu bermain dengan sangat bagus. Jadi secara mental tidak ada kekhawatiran tentang tim ini. Berarti Muhammad Ardiansyah akan kembali menjaga Mister Gawang kita? Saya kira dia memang yang terbaik sekarang. Jadi dia belum tergantikan lah, karena dia melakukan beberapa penyelamatan yang menurut saya refleksnya salah satu yang terbaik di U23. Dan ini aset, karena di lini belakang kan sebetulnya Indonesia sudah kuat. Kalau Kadek Ariel bermain firm, demikian juga Muhammad Ferrari bermain dengan sangat firm. Saya rasa sih di lini belakang tidak ada masalah. Ya, berarti dengan Bung Joy, dengan 4-3-3 melawan Vietnam, dengan formasi yang dimiliki oleh Vietnam, malam nanti kita akan melihat jual beli serangan atau seperti apa? Saya berharap ada jual beli serangan ya, karena kalau jual beli serangan lebih menguntungkan Indonesia. Karena ketika melawan Thailand kan Thailand bermain rapat. Itu yang menjadi persoalan, karena ketika Thailand bermain rapat, Indonesia baru bisa bikin gol menit 83 gitu loh. Kalau permainan terbuka dua-duanya, kans Indonesia lebih besar daripada Vietnam. Ya, berarti Anda melihat bahwa keberingasan Vietnam harus dibalas juga dengan serangan yang lebih beringas daripada Indonesia ketimbang bermain lebih bertahan ya? Pokoknya jangan takut lah, artinya mereka akan banyak melakukan intercept di lini tengah. Tackling-tacklingnya cukup keras. Jadi jangan takut lah, karena kan itu gaya permainan Vietnam memang. Jadi kalau takut cedera, takut karena tackling yang keras, ya akhirnya permainannya tidak keluar. Tapi mereka sangat sering melakukan intercept di lini tengah, tackling-tacklingnya menurut saya juga berbahaya, kadang-kadang tackling tinggi, ini yang bisa membuat pemain cedera. Dan itu juga bisa memprovokasi pemain untuk menjadi marah dan kehilangan konsentrasi. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, Mas, kalau kita melihat terkait dengan ini, apa sebenarnya yang perlu dilakukan Indonesia? Perbaikan apa? Selama baik itu dari 2 tahun lalu seperti yang Anda bilang, walaupun sudah berbeda pemain, sudah berbeda masanya juga, tetapi bagaimana Indonesia perlu memperbaiki di gelaran AFF ini menghadapi final yang lebih baik melawan Vietnam? Saya rasa ketika menghadapi Thailand kan persoalan besar adalah di finishing touch. Nah, di finishing ini yang harusnya bisa diperbaiki dalam 1-2 hari ini. Saya yakin sih Gerard Van den Boer sudah melatih para pemain depan, terutama Jens Raven, Hoki Caraka, itu untuk melakukan finishing yang lebih klinikal, yang lebih 1 peluang 1 gol misalnya. Harus selalu bisa mengakhiri serangan dengan shooting atau dengan passing. Jadi jangan sampai kehilangan bola di perimeter pertahanan lawan. Harus ada penyelesaiannya, mau shooting, mau passing, yang penting diselesaikan, jangan sampai kehilangan bola. Saya rasa finishing touch akan tetap jadi persoalan. Mudah-mudahan dalam pertandingan nanti finishing touch Indonesia sudah membaik ya, karena kemarin lawan Thailand pun kan beberapa kali tendangan dan header kena mistar, kena tiang. Ini yang kalau mereka bisa lebih akurat, bisa lebih tenang, saya yakin sih ada gol. Termasuk juga menghindari ini ya, Bung Joy, provokasi pemain Vietnam jika nanti permainan ya tensinya tinggi ya di lapangan ini. Iya tentu, makanya saya bilang tadi mereka banyak melakukan intercept, tackling di wilayah tengah untuk menghambat laju serangan Indonesia. Kan pemain-pemain Indonesia ini ininya ngalir, serangannya ngalir. Kalau diganggu dengan tackling yang keras, bisa jadi mereka emosional. Nah, ini akan menjadi kontraproduktif. Jadi tetap tenang saja, ya mungkin kena tackling, tapi tetap tenang dan tetap fokus pada pertandingan, jangan terprovokasi. Saya kira begitu. Terima kasih analis sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy atas apa yang disampaikan. Semoga
seperti harapan kita warga Indonesia pada malam hari ini Indonesia memenangkan pertandingan Piala AFF U23 melawan Vietnam. Terima kasih sekali lagi Bung Joy, sehat-sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Seorang warga negara asing ditangkap setelah merampok uang ratusan juta rupiah milik salah satu money changer di Kuta, Bali. Selengkapnya, usai jeda.